dan ditemukanlah satu DNA yang cukup match dengan darah yang ada di pakaian dalamnya Yara. DNA tersebut milik seseorang yang bernama Damiano Guerrironi. Nah, menariknya adalah Damiano ini ternyata punya seorang ibu atau mama yang bernama Aurora. Aurora ini dulunya kerja di rumahnya Yara sebagai babysitternya Yara. Ya, bantu bersih-bersih rumahnya Yara, ya, masak, kayak gitulah. Apa ya, kayak kalau kita bilangnya orang yang bantu rumah tapi pulang pergi gitu, datang pagi pulang sore. Dan dia ini akrab banget sama Yara dari kecil. Tapi posisinya pas kejadiannya Yara ini terjadi, Damiano ini nggak lagi di Itali gitu, dia lagi di luar negeri. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau Damiano ini pelakunya. Dan si Aurora ini udah tua kan, dan dia tuh diinterogasi sama polisi, ya dia I have no reason for doing that gitu. Kayak gue nggak punya alasan buat ngelakuin itu, ngapain. Gue kenal keluarga itu udah lama banget, dan Yara tuh udah kayak anak sendiri gitu. Karena dari kecil Yara sama dia juga deket, kayak yang aku mau ke gym, menurut kamu aku bagus nggak performance-nya, kayak gitu. Jadi mereka emang udah sedekat itu, dan kayak Aurora nggak punya alasan buat ngelakuin hal keji itu ke Yara gitu kan. Akhirnya polisi pun berinisiatif buat nge-track family tree-nya dari Aurora. Kayak bisa aja dong, berarti pelakunya ini adalah keluarganya Aurora gitu kan. Akhirnya setelah di track down, ketemulah dan diketahuilah kalau Aurora ini punya seorang kakak yang tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Gorno, kira-kira 45 menit dari Bergamo. Dan Aurora memiliki saudara laki-laki yang bernama Giuseppe Guerrinoni. Giuseppe ini udah meninggal dari tahun 1999, which is tuh udah lama banget. Dan kerennya tuh polisi tuh berhasil nemuin DNA-nya dia dari amplop. Ya mungkin dia pernah nyimpen apa gitu di amplop, terus dia jilat, terus direkatin gitu kan. Nah, dia tuh nemuin DNA-nya Giuseppe dari air liur yang nempel di amplop itu. Keren banget gak sih? Maksudnya kayak kok kepikiran aja sih ke situ gitu. Terus Giuseppe ini punya 3 orang anak, perempuan dan 2 laki-laki, berarti anaknya 3. Tapi berhubung dari DNA pelaku itu adalah DNA laki-laki, jadi yang perempuan ini udah auto eliminated gitu, udah auto dieliminasi. Akhirnya polisi hanya cek DNA 2 orang anak laki-laki ini, dan anehnya DNA-nya tuh nggak ada yang match sama DNA pelakunya. Dan lagi-lagi polisi tuh kayak berinisiatif, jangan-jangan Giuseppe selengki gitu. Pasti dia punya selingkuhan, pasti ini anak selingkuhannya. Dan akhirnya investigasi pun meluas. Polisi mulai mencari-cari siapakah kira-kira selingkuhannya Giuseppe yang punya anak laki-laki. Dan waktu itu di Italia, ya sampai sekarang sih, kalau cerai itu kan susah ya. Apalagi kalau nikah secara agama Katolik itu kan nggak bisa cerai gitu, susah banget. Jadi mungkin karena itu terjadilah perselingkuhan mungkin di beberapa rumah tangga, nggak tahu ya. Terus investigasinya meluas, polisi mulai juga investigasi tetangganya, supir bus yang dulu sering dia naikin kalau berangkat kerja. Dan dari si supir bus ini terspillah suatu info kalau Giuseppe itu sering banget ke sebuah spa di Milan, dan dia tuh selalu ke situ kayak setahun sekali tanpa istrinya. Terus polisi kayak, jangan-jangan terapisnya adalah selingkuhannya. Akhirnya dilacaklah semua terapis yang kerja di spa ini zamannya Giuseppe masih hidup. Tapi sayangnya nggak ketemu nih cewek yang kira-kira pernah berhubungan sama Giuseppe. Sebenarnya polisi itu udah mulai
kayak putus asa lagi, kayak duh kok nggak ketemu juga, gimana. Terus habis itu dari supir busnya tuh juga polisi tahu kalau Giuseppe tuh emang suka main cewek gitu, karena dia sering bragging ngebaptis gitu, kayak banyak loh cewek-cewek yang kena masalah gara-gara gue. Karena apa sih yang bisa dibanggain ya? Kayaknya nggak ada yang perlu dibanggain gitu. Lo bikin masalah buat orang lain terus lo bangga gitu. Kayak apaan sih pak? Ya well anyway, Giuseppe udah pass away. Begitulah. Terus dan untungnya ada seorang tetangga yang spill, tapi dia bilang kayak aku kasih tahu tapi jangan bilang ke siapapun kalau aku tuh informannya. Dan polisi pun mengiyakan dan ketemulah sebuah nama yaitu Esther. Esther ini sebenarnya sudah menikah, tapi suaminya tuh mengidap depresi. Terus habis itu ada kayak kelainan otot, apa sih namanya, kayak semacam skoliosis gitu. Jadi physically dan mentally emang nggak gimana ya, nggak stable gitu kali ya. Sementara istrinya ini perempuan yang atraktif, yang cantik, dan ya mungkin dia mencari kebahagiaan lain di luar sana, kita nggak tahu. Akhirnya polisi pun menginvestigasi perempuan ini. Well, kayak tadi aku bilang, pengecekan DNA itu zaman dulu belum secanggih sekarang, dan dulu tuh tempat terdekat buat cek DNA itu cuma ada di Parma dan Rome. Nah, untuk kasus ini sendiri ya mereka melakukan pengecekannya di dua lab ini, di Parma sama Roma, tapi mostly di Roma. Sebenarnya DNA perempuan ini tuh udah pernah dikirim ke Roma, tapi terjadi kayak apa sih, kesalahan gitulah, kayak terkontaminasi gitu DNA-nya, jadi nggak match. Akhirnya karena ada tetangga yang nyebut nama perempuan ini, dicek ulanglah DNA-nya, dan setelah cek kedua match. Ternyata perempuan ini punya 3 orang anak pertama ini kembar, berarti 4 ya. Yang pertama ini kembar cewek cowok, terus yang kedua ada lagi, terus yang ketiga cowok. Nah, pelaku dari pembunuhan itu adalah anak pertamanya yang cowok, yang mana kembarannya ini jadinya ikut yang, hah? Kamu anaknya bapak itu? Berarti aku bukan anak papa. Papaku bukan papaku, ayahku bukan ayahku gitu. Nama dari pelaku pembunuhan tersebut adalah Massimo Bossetti, yang mana Massimo sendiri ternyata punya nama tengah, yaitu nama tengahnya Giuseppe, yang diambil dari nama ayah kandungnya. Main blown gak sih? Kayak lu udah muter-muter sampai cek DNA sini sana sini, ternyata ketemunya dengan cara kayak gitu. Terus habis itu kan tadi yang dicek kan DNA anak-anak cowok, dan diketahui dong ternyata anak ketiganya ini DNA-nya juga beda, bukan dari si Mr. Bossetti, alias berarti dia tuh udah selingkuh 2 kali si Esther ini, ya minimal 2 kali lah ya, karena anak pertamanya yang kembar itu anaknya Giuseppe, terus anak ketiganya yang cowok ini ternyata anak orang lain. Dan dia sampai sekarang masih nggak ngaku kalau selingkuh, kayak aku nggak pernah selingkuh. Tapi gimana caranya nggak pernah selingkuh terus DNA anaknya beda? Gimana caranya? Tolong jelasin. Dan akhirnya Massimo ini ditangkap polisi, terus habis itu juga di sidang, of course gitu. Massimo Bossetti adalah seorang muratore, atau kalau di bahasa Indonesia ini kurang lebih kayak tukang bangunan gitu. Pokoknya orang yang kerjaannya tuh bikin rumah, bikin bangunan perkantoran dan lain-lain. Kalau di sini bilangnya muratore. Dia bekerja di kawasan Milan. Dan menurut bukti-bukti yang diperoleh dari investigasi polisi, yaitu kayak di badannya Yara itu tuh banyak banget bekas luka-luka, kayak luka-luka sayatan, terus tapi nggak gede gitu, kayak cuma dicubit-cubit gitu. Terus habis itu juga ada bekas pukulan benda tumpul di bagian lehernya, yang kemungkinan meninggalnya adalah karena itu, pukulan benda tumpul. Dan juga ada kayak bekas-bekas apa sih, luka-luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Nah, kalau dari Bossetti sendiri bilangnya, ya aku kan carpenter, aku kan muratore gitu. Aku kan muratore nih, kita kan sering ganti-gantian alat.
atau ganti-gantian perkakas. Jadi mungkin aja darah yang ada di situ tuh tadinya nempel di perkakas yang habis aku pakai, terus dipakai sama pembunuhnya. Dia ngelesnya kayak gitu. Terus habis itu tapi polisi juga punya bukti berupa rekaman CCTV di daerah seputaran gimnasium atau gimnastik klubnya Yara, dan dari rekaman itu ada terlihat mobil atau truknya si Massimo ini mondar-mandir selama beberapa hari. Tapi sebenarnya Massimo sendiri tetap ngeles dengan bilang aku nggak punya motif apa-apa untuk membunuh Yara, kayak nggak make sense aja gitu kalau aku harus membunuh dia. Namun selain itu juga polisi menginformasikan bahwa di salah satu jok mobil atau truknya si Massimo itu ditemukan fabrics atau fiber atau apa sih, serat baju yang sama dengan pakaian yang dipakai oleh Yara gitu. Tapi ya namanya juga sebuah kasus ya, ada pro ada kontranya. Banyak juga yang bilang bahwa CCTV yang dipublish oleh kepolisian itu adalah fake atau sudah diedit, direkayasa. Terus habis itu ada juga yang bilang kalau sebenarnya fiber yang ditemukan di mobilnya Massimo itu ya cuma fiber biasa, bukan berasal dari baju yang dipakai sama Yara. Habis itu juga bahkan ada yang bilang kalau sebenarnya hasil dari tes DNA-nya itu tuh nggak 100% cocok yang ditemukan di pakaian dalam korban dengan DNA si Massimo. Dan Massimo sendiri dijatuhi hukuman seumur hidup. Kemudian dia tuh dikenakan pasal pembunuhan. Terus pengadilannya sendiri sudah selesai di tahun 2016. Ya emang agak lama ya kalau di Itali dalam mengurus suatu kasus. Nggak usah ngurus kasus, KTP gua aja lama banget jadinya di sini, apalagi ngurus kasus ya Bu, lebih lama lagi pasti. Tapi yang bikin masyarakat agak kecewa itu karena dia tuh cuma dikenakan pasal pembunuhan, sementara Yara tuh hilang 3 bulan, harusnya dia bisa juga dikenakan pasal penculikan. Terus habis itu memang waktu jasadnya Yara ditemukan kan nggak ada tanda-tanda kalau Yara ini mengalami pelecehan seksual gitu ya. Tapi kan bisa aja sebenarnya itu terjadi gitu, hanya harusnya lebih di investigasi lebih lanjut, terus di otopsi lebih lanjut. Kalau cuma mengandalkan dari jejak cairan tubuh mungkin aja kan nggak ada, karena bisa aja dong si pelaku pakai kontrasepsi, ya nggak sih? Jadi masih mengganjal aja di hati masyarakat karena kayaknya kok yang diinvestigasi cuma segitu sih gitu, kayaknya dia bisa kena pasal berlapis deh gitu sih. Terus keluarganya Yara ini kan juga keluarga terpandang ya di Bergamo. Mereka itu juga mencoba menjalani hari-harinya mereka dengan sebaik mungkin setelah peristiwa yang tragis itu. Jadi itu tadi cerita tentang kasus paling kontroversial atau salah satu kasus paling kontroversial yang pernah terjadi di Italia. Dan gimana menurut kalian? Menurut kalian benar nggak sih polisi salah tangkap nggak sih kira-kira? Atau menurut kalian udah adilkah hukuman yang diterima pelaku? Dan sampai sekarang nggak jelas juga motifnya apa pembunuhan ini gitu, kayak dendam juga kayaknya enggak. Dan waktu dia diinterogasi juga dia tidak bisa menjelaskan motif dia apa, jadi emang kayak agak random aja sih gitu. Kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, and share. And jangan lupa minggu depan tonton lagi karena aku bakalan ceritain salah satu kasus kontroversial lagi yang terjadi di Italia dan sudah difilmkan di Netflix. Oke? So guys, see you next week. Ciao ciao. Yara Gamberi Gambirasio.